Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Nur. Mohon maaf Bu Puput mengganggu waktu sebentar. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan atau dan diskusikan, Bu? Nggih, Pak. Hari ini kebetulan saya tidak ada jadwal mengajar karena anak-anak kelas 4 hari ini mengikuti pelajaran PJOK, Pak, di lapangan. Jadi kebetulan saya ada waktu luang. Siap Bu Puput, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Nur hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu, syukur alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah, Pak. Nggih, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Bu Puput, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi, mungkin Bu Puput bisa membantu saya. Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang dapat saya bantu, Pak, untuk jenengan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan pencerahan dan solusi atau pemecahan masalah dari yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang Bapak sedang rasakan dan mungkin saya bisa membantu, Pak. Nggih, siap, Bu. Begini, Bu Puput. Saya itu punya masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anak itu kelihatannya kurang tertarik, Bu, dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu kalau saya amati itu karena kebetulan mata pelajaran bahasa Indonesia itu karena terlalu banyak teks bacaannya begitu, Bu. Iya, Pak. Jadi masalah Pak Nur itu anak-anak kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia, ngoten nggih? Nggih. Nggih. Kalau menurut Pak Nur nggih, mungkin kalau kita nilai nggih. Kalau kita nilai, kita masukkan skala dari nilai 1 sampai 10 tentang minat siswa itu terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau kita anggaplah nilai 1 itu nilai kurang, ya, minatnya masih kurang. Dan nanti kalau nilai 10 itu sudah minatnya sudah sangat antusias. Menurut Bapak, jika di skala dari 1 sampai 10 itu, kepedulian siswa terhadap mata pelajaran itu termasuk dalam nilai berapa, Pak? Kalau dibuat skala kemungkinan masuk skala 6, Bu. Artinya cukup peduli, tapi juga tergantung moodnya anak-anak sendiri. Kemudian dari jam-jam tertentu itu berbeda jam itu sudah lain moodnya. Jadi kalau di jam terakhir itu skalanya bisa turun 5, Bu, karena mungkin sudah capek, letih, jadi anak-anak itu terlihat cuek begitu. Oke. Kalau menurut Pak Nur, dari skala tersebut yang dari 5 sampai 6 itu, apakah Pak Nur itu memiliki kekuatan atau kemampuan yang sekiranya bisa merubah itu untuk menjadi lebih baik? Oten Pak Nur? Kalau kekuatannya sebenarnya ya terletak pada siswanya, Bu. Sarana prasarana yang memadai, kemudian di sekolah dan guru, ya gurunya harus kreatif agar pembelajarannya menarik. Menurut saya seperti itu. Pripun nggih maksudnya Pak Nur? Maksud saya kekuatan siswa itu artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana prasarana yang ada, kemudian sehingga siswa sendiri mampu memunculkan motivasi intrinsik sehingga secara sadar dapat menyukai pembelajaran dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tadi. Betul Pak Nur. Bahwa pembelajaran itu tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Sehingga motivasi itu bisa muncul dari masing-masing individu. Terus Pak Nur? Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan berdiferensiasi kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan kebutuhannya, Bu.
keinginannya begitu. Berarti menurut Pak Nur nanti guru itu dituntut untuk kreatif ngoten Pak nggih dalam mengelola pembelajaran di kelas, apalagi dengan selaras filosofi Gajar Dewantara yang pembelajaran itu harus menambah pada murid, ngoten Pak nggih? Betul Bu Puput. Nanti saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan, juga memperhatikan kebutuhan murid-murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk, dan ini tentunya akan menarik siswa. Oke Pak, itu kelihatannya akan menarik. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan membuat pembelajaran menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi produk yang menarik. Nanti rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa nih? Rencana saya nanti saya berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran, misalnya seperti video pembelajaran, kemudian penggunaan game dalam pembelajaran, dan kegiatan berkelompok atau berdiskusi, sehingga nanti tercipta kolaborasi antara satu siswa dengan siswa lain agar tidak jenuh begitu Bu di sekolah. Oke, Pak Nur. Ini semisalkan nih Pak Nur, Ya, semisalkan ya. Jika pada waktu itu tidak bisa menggunakan video misalkan ya, apakah ada hal yang lain yang dapat Pak Nur lakukan untuk melakukan perencanaan yang akan Bapak lakukan? Iya, ada juga Bu, nanti misalnya bisa saya mengajak anak-anak itu ke perpustakaan sekolah, kalau memungkinkan nanti bisa berkolaborasi dengan pustakawan yang ada di sekolah saya Bu. Pak Nur. Setelah dari anak-anak itu mengikuti pembelajaran misalkan dibawa ke perpustakaan ngoten Pak nggih, lalu nanti bagaimana proses penugasan yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Setelah ini saya akan memberikan penugasan sesuai kebutuhan dan keinginan, misalnya anak yang visual, tugas boleh dikumpulkan dalam bentuk mind map, anak yang auditorial, tugas bisa dikumpulkan dalam bentuk presentasi suara, dan dari anak yang kinestetik mungkin bisa dalam bentuk video, seperti itu. Sepertinya akan nggih Pak, menarik Pak nanti jika itu sudah diterapkan Pak. Dan langkah yang Bapak ambil itu menurut saya itu sudah tepat. Dan saya setuju dengan ide yang akan Bapak lakukan. Nggih, syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena dengan berkomunikasi dengan panjenengan setidaknya ada setitik pencerahan untuk melakukan perubahan ke depan Bu. Oke, syukurlah Pak Nur jika sudah merasa lega. Lalu dari perencanaan yang akan Bapak lakukan tersebut, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media atau metode supaya antusias dalam pembelajaran mapel bahasa Indonesia. Oke. Kalau menurut panjenengan Pak Nggih, nanti dukungan apa Pak yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen yang akan jenengan lakukan? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya nanti mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan pustakawan atau tenaga perpustakaan, juga agar saling bertukar pikiran dan support terhadap media yang sekiranya saya gunakan nanti. Itu ide bagus Pak Nur. Semoga dapat terselesaikan
masalah panjenengan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang seperti itu nggih. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya ya Bu. Sekarang saya merasa lega. Semoga nanti dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi anak didik saya. Nggih, amin Pak, amin. Maaf Bu, karena kebetulan saya ini tadi ada undangan ke Korwil, saya izin terlebih dahulu. Nggih, iya Pak, silahkan monggo. Terima kasih banyak Bu Puput. Nggih, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.